limbah dapur yang kerap dianggap tak berguna. Setiap hari, minyak bekas menggoreng ini terus dihasilkan dari dapur rumah tangga hingga usaha kuliner. Sayangnya, tak sedikit yang berakhir mencemari tanah dan air. Namun di tangan warga yang kreatif, limbah ini justru bisa berubah menjadi produk bernilai dan tentunya dapat menjaga lingkungan. Justina Elivianti, salah satu warga desa Ribang, Kecamatan Muara Uya, bersama dengan masyarakat setempat, berhasil menyulap limbah minyak jelantah menjadi produk bernilai guna, seperti lilin aromaterapi dan sabun cuci pakaian. Pengolahannya dilakukan di bank sampah Ribang Bersinar. Hai sahabat Warna, jadi sekarang Rara sudah bersama Ibu Justina selaku pengelola bank sampah Ribang Bersinar. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Mbak Rara. Gimana Mbak Rara Alhamdulillah kabarnya? baik Ibu. Jadi hari ini Rara mau ngeliat proses pengolahan minyak jelantah menjadi produk-produk nih. Boleh gak Bu? Oh, dengan senang hati Mbak Rara. Boleh sekali. Sejak kapan Ibu mengelola bank sampah ini Bu? Oke, kalau mengelola bank sampah ini berdirinya tahun 2020 Mbak Rara. Ya, kalau untuk pengelolaan minyak jelantah itu tahun 2021 mulainya. Yang memotivasi Ibu untuk membuat produk-produk dari minyak jelantah ini apa Ibu? Baik, yang memotivasi saya mengelola minyak jelantah ini keprihatinan kami pengurus bank sampah melihat bahwa masyarakat kami ini masih membuang minyak jelantah secara sembarangan. Ada yang di tempat cuci piring kan mengganggu di selokannya ya, akhirnya ke tanah juga. Ada yang di bawah pohon. Pastinya ini akan merusak lingkungan kita. Ya, itu awalnya. Jadi menyampaikan sosialisasi ke masyarakat untuk tidak membuang minyak jelantahnya. Kami siap menampung di bank sampah gitu. Awalnya. Ibunya belajar sendiri atau ikut pelatihan gitu Bu? Baik, untuk pengelolaan minyak jelantah itu diawali di tahun 2020. Saya ikut pelatihan di Kementerian Lingkungan Hidup. Ya, secara online. Waktu itu ada COVID. Namun tidak langsung praktek Mbak Rara ya. Kami praktek itu di tahun 2021-an. Seperti itu ya, bersama Apsta, waktu itu ketuanya Ibu Emi. Itu pertama membuat sabun, begitu sudah ya. Kalau untuk lilin itu sudah di tahun 2022 karena kami mengembangkan lagi dari inovasi. Kan pertama masyarakat setelah disosialisasi, masyarakat mengumpulkan minyak jelantahnya kemudian menjualkan ke bank sampah. Nah, kami jual ke pengepul, itu aja Mbak Rara awal-awalnya. Nah, kemudian karena nilai jualnya cukup murah ya karena juga limbah. Nah, untuk meningkatkan nilai jual dari minyak jelantah itu sendiri, maka kami menginovasi membuat sabun. Tadinya sabunnya dipakai oleh pengurus saja, begitu ya. Dan akhirnya dijual itu melalui berbagai uji coba, maksudnya berkali-kali untuk meningkatkan mutunya. Gitu Mbak Rara. Untuk produk-produknya ada apa aja Ibu dari minyak jelantah? Oh, dari minyak jelantah yang sudah kami murnikan, kami olah dulu ya pastinya, karena kalau minyak jelantah kan bau ikan asin, bau terasi, mungkin sambal dan sebagainya. Itu kami murnikan dulu. Setelah jadi produk siap olah, maka kami buat sabun untuk cuci pakaian dan lilin aromaterapi Mbak Rara. Dua itu ya Bu? Ya, dua itu yang jadi unggulan kami, tapi ke depan ada inovasi lagi nanti. Wah, ya. Keren Bu. Nah, kalau Rara mau lihat proses pembuatan sabun sama lilinnya boleh Ibu? Oh, dengan senang hati, mari kita ke dapur di bank sampah Ribang Bersinar. Nah, sahabat Warna penasaran nggak gimana proses pembuatannya? Yuk ikutin Rara dan Ibu untuk melihatnya. Mari, silahkan.
Secara umum, proses pengolahan dimulai dari pengumpulan minyak jelantah yang didapat dari masyarakat, kemudian dibeli oleh pengepul melalui bank sampah. Setelah bahan baku siap, minyak jelantah disaring untuk menghilangkan sisa makanan dan kotoran. Setelah melalui tahap pemurnian, minyak siap diolah menjadi bahan dasar produk lilin dan sabun. Nah, sahabat warna, sekarang Rara ada di tempat pengolahan limbah minyak jelantah. Ibu, untuk alat dan bahannya apa Ibu selain minyak jelantah aja? Oke, untuk tahap awal dari pengolahan minyak jelantah itu, kita harus menyaring dulu minyak jelantah yang kotor ini, Mbak Rara. Kita saring ya. Silakan, ini Ibu Ari membantu saya ya. Kita saring minyak jelantahnya. Setelah disaring Mbak Rara, kita juga disaring ya, Mama Mila ya, Bu Ari ya. Kita saring sampai selesai. Nah, sementara menyaring ini di sini kita siapkan arang. Arang biasa Mbak Rara, atau mau beli arang aktif juga biasa, tetapi kita panaskan sampai membara. Dipanaskan? Ya, kita buat arangnya sampai membara. Ya. Nah, membara seperti ini. Kalau nanti sudah selesai menyaringnya, baru kita masukkan arangnya. Nah, kita ya membara seperti ini arangnya, baru kita masukkan ke dalam minyaknya yang sudah disaring bersih. Ya, itu manfaatnya menghilangkan bau, menghilangkan bakteri yang ada di minyak jelantah ini. Kalau penyaringan untuk membuang kotoran. Nah, arang sifatnya menyerap bau dan juga dari aktifnya ini mematikan bakteri yang ada. Mensterilkan seperti, ya, mensterilkan dari minyak jelantah. Jadi nanti minyak jelantah ini tidak bau lagi. Ya, bau ikan asin dan sebagainya akan menghilang jauh. Nah, setelah dimasukkan arang untuk steril tadi, lanjut apa ini Bu? Nah, arang tadi setelah dimasukkan, kita diamkan selama minimal 24 jam Mbak Rara. Kalau lebih boleh, tapi minimal 24 jam. Kemudian kita saring. Kalau sudah 24 jam kita saring. Kita saring nih ya. Ya, kita saring minyak yang sudah direndam pakai arang. Nah, ini ya. Nah, setelah kita saring, setelah ini kita bleaching. Ini namanya bleaching earth. Bisa dibeli online. Nah, manfaatnya untuk menjernihkan minyak yang masih keruh. Seperti itu. Ini memang sudah bebas bakteri karena sudah diserap oleh arang. Tapi kita akan jernihkan menggunakan bleaching. Untuk ya, ini 5 gram, jadi untuk 2 liter itu kita perlu 100 gram. 2 liter 100 gram. Ya, kita ini langsung aja ya, Bu. Sudah saya matiin dulu ya. Nah, sudah mendidih kita matikan dan sebentar kita masukkan. Saya punya ini yang saya diamkan 1 malam di bleaching, warnanya ini. Nah, sementara jelantah kan ini yang belum diproses, iya. Beda ya? Iya, beda. Nah, sekarang Mbak Rara yang pakar, kita akan buktikan bahwa proses bleaching tadi menjadi jernih, gitu ya. Ya. Nah, ini sudah saya saring, cuma Mbak Rara mau ini di dalamnya. Nah, ini bleachingnya tadi hitam seperti ini. Jadi ini hitam tuh. Iya. Dia mengendap kalau sudah didiamkan selama 2 hari. Ya, 2 hari 2 malam. Nah, kita saring ya. Kita saring pakai ini saringan kopi, bisa beli online atau saringan yang bisa pegang Mbak Rara. Ya. Saringan yang ini lapis seperti itu ya. Itu saringan kopi. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini yang udah didiamkan. Ya, didiamkan selama 2 kali 24 hampir jam. jamnya. Nah, ini yang saya bilang tantangan tadi beda-beda. Sebenarnya nggak masalah karena produknya sama aja sih jadinya. Cuma kadang menjadi agak keruh sama jernihnya, kejernihannya yang beda gitu. Nah, ini sudah kita bleaching ya. Dan endapan bleachingnya di bawah nih. Nanti bisa dilihat. Saya tunjukkan pakai tisu nanti. Nah, ini yang sudah 2. Jadi kayak minyak baru ya Bu? Ya, jadi kayak baru, jangan dijual ya. Ini nggak baik untuk kesehatan, bisa karsinogen.
sebenarnya bisa, tapi harus ikut ahli dan penjernihannya ikut di laboratorium. Kalau ini karena kita bukan ahli kimia, jadi jangan sekali-kali memakai minyak ini walaupun sebening minyak baru. Ya, bahaya ya. Ini diproduksi untuk bikin sabun aja. Dan sudah nih jernih ya teman-teman ya. Nah, kalau ini baru 1 kali. Nah, beda ya. Beda. Semalam. 2 malam. Nah, berarti ini produk yang siap kita buat lilin dan sabun. Ya. Nah, dalam pembuatan ini ada nggak Bu Ibu mengalami tantangannya Bu? Kalau dalam tantangannya untuk ini seperti bleachingnya ini kadang tidak sama ya untuk produsen yang satu dan yang lainnya. Jadi untuk kejernihan itu bisa beda-beda. Ada yang bisa jernih sekali seperti minyak ini, minyak baru, tapi kadang ada yang tidak sejernih itu, tapi itu tidak masalah karena bakterinya toh sudah tidak ada, seperti itu. Kalau untuk bahan, alhamdulillah mencukupi, karena setiap rumah tangga kan pasti memproduksi minyak jelantah. Dan juga ada ini perusahaan ISS namanya di Tanjung yang mensupport kami. Jadi minyak jelantahnya disumbangkan ke sini. Itu subkonnya PT Adaro itu memberikan ini sumbangan minyak jelantah ya. Jadi untuk stok aman. Dan sekarang ini kan banyak MBG ya. Oh iya. Maka bergizi gratis. Jadi dari dapur-dapur MBG pastinya akan menghubungi kami. Untuk stok aman. Tapi kalau masalah itu kadang ini tingkat kesulitannya ya waktu mengelola ini mungkin kurang pas seperti itu. Tapi kami belajar dari kesalahan. Ya, nanti sehingga ditemukan formulasi yang pas gitu Mbak Rani. Nah, sahabat, kita udah lihat tadi bagaimana proses pemurnian minyak jelantah menjadi minyak yang siap untuk digunakan sebagai bahan baku sabun dan juga lilin. Setelah ini Rara mau lihat bagaimana proses pembuatan sabun dan lilin dari minyak jelantah ini, sahabat. Minyak jelantah yang telah dimurnikan kemudian diolah menjadi berbagai produk ramah lingkungan, mulai dari sabun cuci hingga lilin aromaterapi. Semua dibuat dengan standar keamanan dan bernilai jual. Nah, sahabat Warna, kembali lagi di program Warna. Sekarang Rara mau lihat proses pembuatan sabun dari minyak jelantah nih. Oke Ibu, untuk bahannya apa nih Bu? Ya, bahan utama adalah minyak jelantah yang sudah dimurnikan. Dan selanjutnya kita perlu air Mbak Rara. Air. Ya Bu Arya. Nah, untuk air sendiri ini air non mineral. Kenapa harus air non mineral? Karena kita bermain dengan NaOH. Ya, jadi ini soda api. Ini untuk penetralnya ya nanti ya, ini perlu air dan airnya harus yang non mineral. Kalau dicampur dengan NaOH, kalau yang mineral tidak baik. Jadi yang non mineral bagaimana mendapatkannya? Yaitu air hujan. Kalau kemarau terus bagaimana? Nah, kalau kemarau kita gunakan air AC. Minta orang-orang yang pakai AC, jangan dibuang, bermanfaat. Nah, atau air destilasi ya, yang non mineral seperti itu. Nah, selanjutnya adalah soda api. Soda yang untuk membuat sabun ya. Soda api. Ya, soda api. Dan kemudian kita untuk pewanginya menggunakan rendaman air serai, menggunakan rendaman daun jeruk purut ya, kalau kata kami ya. Dan bisa juga ditambahi dengan ini berupa pewangi pakaian itu untuk melembutkan tangan kita. Seperti itu Mbak Rara. Ya. Untuk tahap pertamanya apa nih Bu? Oke, silakan Bu Ari. Tahap pertamanya air kita masukkan dalam wadah. Ya. Ukurannya 200 ml. Satu cetakan ya, kita membuat satu resep begitu. 200 ml air non mineral.
Nah, selanjutnya soda api ditimbang dulu. Soda apinya Ya, 75 sampai 80 sebenarnya boleh. Nggih. Kita pakai 75 hari ini ya. Soda api ini untuk apa, Bu? Soda api ini untuk mengentalkan ini dari ini minyak jelantah. Jadi, nah sudah 75 ya, Mbak Rara bisa lihat. Ya, kita masukkan pakai Masukin sarung aja, Bu. tangan. Oh, harus pakai sarung tangan. Nah, kita harus mengingat kenapa harus pakai masker yang mengaduk dan pakai sarung tangan. Tanganmu pakai sarung tangan dulu. Yang satunya pakai nanti karena panas. Sifat NaOH ketika ini pun panas, berbahaya, bisa alergi di tangan. Jadi harus pakai sarung tangan yang membuat. Monggo. Kita masukkan ke dalam air. Jangan terbalik. Jangan soda dimasukin air dulu baru soda. Baru soda ya. Karena terjadi percikan nanti. Kita masukkan semua aja. Ya. Diaduk. Ini dilarutkan dulu ya, Bu? Ya, larutkan sampai di panasnya ini suam-suam kuku. Masih hangat-hangat suam kuku. Nah, sahabat warna, setelah diaduk selama kurang lebih 10 menit, lanjutnya kita masukkan apa lagi nih, Bu? Nah, kita setelah suam-suam kuku ya, hangatnya, kita pastikan dulu kita akan menuang minyaknya, Mbak Rara. Nah, kita satu resep kita menggunakan 500 ml atau setengah liter ya, Bu. Ini 500 ya. Nih, 500 ml. Nah, kita masukkan, Mbak Isi ya, Bu. Rara. Ya. Silahkan. Ini langsung aja ya, Bu? Ya, langsung aja, Mbak Rara. Ya, kita aduk dengan baik sehingga tercampur rata. Berarti ini diaduk sampai ya, mengental. diaduk sampai berjejak kalau kita bikin kue. Ya, berjejak itu kalau ini nggak langsung turun ya, sebentar lagi kita aduk biar merata lagi dan kita siap cetak, Mbak Rana. Nah, kita cetak di sini. Kita coba ya 100. Nah, dan kita hentak seperti kue biar rata nanti cetaknya. Nah, lainnya kita cetak di sini. Nah, untuk selanjutnya kita diamkan minimal 3 minggu, Mbak Rara. 3 minggu ya, Bu? Ya, baru kenapa harus 3 minggu? Untuk melepas NaOH-nya, sehingga dia tidak ngaruh lagi di kulit kita, tidak alergi, tidak gatal seperti itu. Jadi proses kimiawinya sudah selesai. NaOH-nya sudah nggak panas lagi di tangan. Karena ini sabun cuci pakaian ya, Mbak Rara. Ya, seperti itu. Nah, sahabat warna, ini adalah sabun yang udah jadi. Setelah ini kita akan lanjut untuk bikin lilin aromaterapinya ya, Ya, Bu. betul. Ya, kita akan buat. Jadi sahabat jangan kemana-mana dulu ya, tetap di program Warna. Kini, produk sabun dan lilin aromaterapi yang dibuat oleh kelompok warga desa Ribang telah banyak dikenal masyarakat dan dipasarkan ke berbagai kalangan. Dengan adanya aktivitas tersebut, ekonomi kelompok pun meningkat dan masyarakat sekitar tidak bingung lagi menjual limbah dari minyak jelantah. Oke, Bu, untuk tahapannya apa lagi nih, Bu? Oke, untuk bahannya dulu kali ya, bahannya. baru tahapannya. Baik, untuk bahannya Mbak Rara tetap minyak jelantah yang sudah dimurnikan dan kita perlu namanya stearin, Mbak Rara. Stearin. Ya, stearin ini bahan lilin ya. Kemudian campurannya lagi adalah ini namanya parafin. Nah, bisa parafin, bisa soy wax, bisa bee wax, bisa palm wax. Nah, belinya tuh banyak macamnya. Banyak macamnya, Kali Bu. ini kita pakai parafin wax ya, Mbak ya. Ya, wax gitu ya. Nah, itu kemudian kita perlu sumbu seperti ini. Kemudian centering wood ya, untuk memusatkan sumbu sih sebenarnya. Tapi karena slogan Bank Sampah ini memanfaatkan sampah, jadi ini kita akalin. Bisa stick es krim dilobangin sendiri. Kalau ini beli online ada pabriknya. Nah, kali ini saya akan ngajarin biar hemat produksi. Nah, centering woodnya kita buat sendiri pakai kardus bekas.
namanya juga bank sampah, suka yang bekas-bekas ini. Jadi menuju zero waste begitu Mbak Rara ya. Oke, nah kita lubang di tengah. Nah, dan kita masukkan gini. Sumbunya ya, Bu? Ya, sumbunya kita masukkan di sini. Nah, nanti biar di tengah. Ya. Kalau pabrikan seperti ini Mbak Rara. Nah, kita mau beli yang sudah ini juga seperti ini. Nah, ini pegang ini Mbak Rara yang saya buat. Kalau beli, kita beli ini modalnya jadi lebih banyak. Nanti keuntungan minim kalau kita semua membeli. Nah, kalau beli online begini nih, yang mau praktis-praktis ini sudah tersedia. Kita buat sendiri seperti yang Mbak Rara pegang biar hemat. Gitu. Nah, nanti kita masukkan begini. Nah, jadi center ya di tengah. Nah, sama kan Mbak Rara? Sama di tengahnya ya. Yang penting di atasnya yang di tengah. Beda ya. Ini lebih hemat. Ini agak banyak biaya. Begitu bedanya. Nah, dan juga kontainer atau wadah untuk membuat, karena kali ini yang kita buat lilin aromaterapi. Perlu wadahnya. Terserah kalau ini. Ya, dari bekas gelas juga bisa seperti itu. Sudah Mbak Rara? Kemudian bahan lainnya adalah pewarna. Nah, pewarna ini juga bisa diakalin dengan buat sendiri dari kulit buah naga, daun suji, iya itu bisa. Ya kalau ini yang tidak dari alam ya. Dan kemudian ini untuk pewanginya. Nah, pewanginya banyak macamnya nanti Mbak Rara. Aromanya maksudnya. Itu saja bahannya Mbak Rara, dan pastinya cetakannya ini kontainernya juga bisa cetakan silikon kalau kita mau bikin lilin aromaterapi yang bentuk bunga. Nah, seperti ini. Saya taruh sini ya. Untuk proses pertamanya langsung aja Bu. Ya, proses pertama silahkan Bu Uut sama Bu Siti yang akan mempraktekkan. Saya ngomongnya aja. Kita siapkan minyak 200 ml untuk sekali cetakan ya. 200 ml. Selanjutnya dicampur apa Bu Ut? Stearin. Ya, stearin timbang 100 gram. Tadi sudah ditimbang ya. 100 gram. Jadi perbandingannya untuk lilin ini 2-2-1. 2 untuk minyak. Ya, 2 untuk parafin atau soy wax atau palm wax, dan 100 stearin. Nah, kenapa kalau ini boleh saja tidak pakai sarung tangan? Enggak apa-apa, di kulit ramah. Itu sampai meleleh ya Bu? Ya, sampai meleleh. Kemudian kita kasih pewarna dan pewangi. Kalau tidak dikasih pewarna, ini jadinya putih. Kalau kita kasih pewarna sesuai dengan kesukaan kita ya, mau warna apa yang sekira lebih menarik dan cantik, itu aja sih. Ya, kita masukkan untuk pewanginya atau esennya. Itu aroma apa Bu Siti? Di itu lavender. Kali ini kita pakai lavender ya. Berarti tunggu meleleh dulu ya Bu, ini apa parafinnya? Iya. Nah, kalau sudah meleleh semua bisa dimatikan ketika mencampur warna dan esennya. Berarti nggak sampai mendidih ya Bu? Ya, asal meleleh aja. Sudah ada Bu, keciuman wangi banget Bu. Ya, ini wangi ya. apa Bu? Ini wangi dari lavender. Lavender ya, berarti bisa ngusir nyamuk juga ya? Bisa. Ya. Nah sahabat, ini lilinnya udah dinyalain dan aromanya tuh wangi banget. Aromanya itu kayak segar, jadi bikin kita makin tenang nih. Apalagi kalau ditaruh di kamar ini cocok banget nih. Nah, relax Mbak. Iya. Nah sahabat, sekarang di depan Rara udah ada produk-produk dari minyak jelantah tadi nih. Ibu, untuk lilin sendiri ada berapa varian nih Bu? Untuk lilin ini agak banyak ya variannya Mbak Rara. Ada yang lavender, kemudian jasmine, ada yang wind ocean, seperti itu ya. Banyak. Jadi ya, berbagai aroma ada, bahkan yang bakery ada, seperti roti gitu ya Mbak Rara. Ya. Untuk sabunnya sama juga ya Bu? Ya, kalau sabun ada serai, kemudian daun jeruk, dan juga esen dari ini pewangi pakaian seperti itu. Harga jualnya berapa nih Bu? Untuk harga jual
sabun ini kami bandrol 5.000 aja, cukup 5.000-an terjangkau aja ya, Bu. ya. Dan ini untuk mencuci pakaian banyak lah, cukup banyak ya. Pakaian ini lebih ke yang bernoda ya, seperti kaos kaki, lap, seperti itu, dan dikerah itu biasanya hitam-hitam, itu Hitam-hitam. manjur ini ya, seperti itu. Oke. Lilinnya berapa, Bu? Untuk lilin satu ini kami bandrol 10.000. 10.000, Iya. murah ya, Bu? Ya, murah kalau yang terjangkau ya. Kalau ingin yang packagingnya seperti ini agak lebih harganya karena untuk wadahnya kami mesti membeli kotaknya ya. Ini lebih mahal, jadi 12.500 seperti itu. Karena di ini packagingnya Iya. aja. Nih, kalau yang seperti ini 10.000. Jadi beda di intipan. Iya. Bisa ngintip ini. Ini ada- seperti itu. Pemasarannya ini kemana aja, Bu? Baik, terima kasih untuk pemasaran lilin dan sabun. Oke. Kami yang pertama itu melalui media sosial. Media sosial. Semua pengurus. Ya, jadi pengurus menawarkan melalui status WA-nya, kemudian Instagram maupun Facebook, seperti itu. Tetapi Mbak Rara kalau mau mencari produk kami bisa di Tabalongpedia dan Indojack, seperti itu Sudah ada di pemasarannya. Indojack ya, Ya, Bu? sudah ada di sana. Dan terjauh ini kami mengirim ke Semarang. Oh, sampai Ya, Semarang sudah ya, 2 udah. kali ya, karena melihat postingan kemudian mau WA dan meminta produk kami seperti itu. Ya, biasanya kalau untuk lilin ini untuk souvenir pengantin, Pengantin, ya, Bu. atau orang punya hajat apa seperti itu. Kira-kira udah berapa nih, Bu, penjualan ini? Ya, untuk penjualan kalau untuk lilin sih lebih 1.000 kali ya piecesnya banyak ya. ya, Bu. Ya, kalau untuk sabun ya 750 kayaknya sudah ada, karena masyarakat juga memakainya sih kalau untuk sabun. Sementara kalau mereka membuat sendiri juga nggak apa-apa, karena kami memang mensosialisasikannya ke masyarakat. Kalau sempat membuat sendiri silahkan, kalau menjual saja untuk kami olah juga dipersilahkan seperti itu. Dampak ekonominya ada gak, Bu? Nih, Ibu lihat nih dari masyarakat sekitar gimana, Ibu? Oh, untuk dampak ekonomi, bank sampah kami dapat menghidupkan dan meningkatkan ekonomi sirkular di desa kami. Tadinya minyak yang dibuang dengan percuma dan menjadi polusi bagi tanah dan juga air, kemudian bisa menjadi berkah bagi mereka. Kan mereka menerima uang ya dari penjualan minyak jelantah itu. Jadi mereka menyambut dengan baik adanya ini inovasi pembuatan pembuatan lilin dan sabun dari minyak jelantah. Jadi masyarakat sekarang tidak membuang lagi minyaknya secara sembarangan. Ciri khasnya nih dari produk yang ada di sini, Bu, lain dibandingkan dengan produk-produk yang lain, Bu. Baik, untuk ciri khasnya untuk sabun kami ini lebih dahsyat sih dibandingkan dari formulanya ya, produk pabrikan seperti itu. Boleh diuji coba dan kami sudah melakukan uji lab ya untuk sabun ini untuk keamanan dari konsumen. Jadi kami sudah menguji pH dari sabun kami ini 7 sampai 8 dan ini yang kami produksi itu 7,5 pH-nya. Jadi aman untuk kulit, tidak menyebabkan iritasi seperti itu. Kemudian untuk lilinnya ini keunikannya juga dari diproduksi dari limbah dan hasilnya tidak kalah dari yang bukan minyak jelantah. Itu pasaran kekasannya biasanya, Bu. ya, dan terjangkau seperti itu Mbak Rara. Terakhir nih, Bu, mungkin Ibu ada inovasi dan harapan ke depan nih, Bu. Baik, untuk harapan kami selanjutnya, kami tidak hanya dari limbah minyak jelantah untuk inovasi kedepannya. Kalau dari minyak jelantah sendiri, kami ingin membuat lilin. Kalau lilin aromaterapi ini mungkin ada masyarakat yang tidak terjangkau ya. Kalau 10.000 itu kan masih agak banyak. Jadi kami mau membuat lilin pilar, lilin yang biasa. Mbak Rara, seperti itu. Jadi lilinnya cukup Rp2.000 seperti itu. Yang lilin nggak pakai seperti wadah biasanya, ini ya, Bu? ya, yang nggak pakai wadah. Kemudian untuk lilin aromaterapi untuk lebih menarik minat ini
customer akan kami bikin yang model bunga seperti ini ya. Kami sudah membeli cetakannya. Nggih, jadi bisa dilepas tanpa kontainer seperti itu. Dan kami akan membuat sabunnya tidak hanya sabun dari limbah jelantah. Karena di desa ada limbah kelapa. Nanti kedepannya kami akan membuat sabun mandi, Mbak Rara. Ya. Ditunggu nih Bu. Ya, seperti itu. Dan pastinya nanti akan sesukses yang kami produksi sekarang dan meningkatkan ekonomi masyarakat setempat, Mbak Rara. Nah Ibu, terima kasih banyak ya Ibu sudah meluangkan waktunya untuk Rara hari ini berkunjung. Ya, sama-sama Mbak Rara, jangan jerah ya kunjung lagi ke tempat sini. Dari dapur sederhana hingga menjadi produk bernilai, minyak jelantah membuktikan bahwa limbah bukanlah akhir segalanya. Dengan kreativitas dan kepedulian, sesuatu yang dianggap sampah justru bisa menjadi harapan. Sahabat, episode kali ini mengajarkan kita bahwa perubahan besar bisa dimulai dari hal sederhana. Mengolah limbah bukan hanya menjaga lingkungan, tapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Sampai jumpa sahabat di episode Warna berikutnya.